Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Faya ibadallah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali di pekan keempat di bulan ini kita dipertemukan di malam Senin seperti biasa, dan tema bahasan kita melanjutkan dari materi yang sudah lalu terkait dengan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, buah karya dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan pembahasan kita di malam hari ini sampai kepada pembahasan terkait dengan kondisi Nabi SAW di awal beliau membina, di awal beliau membangun negeri Islam yang beribu kotakan di Yathrib atau di Al-Madinah An-Nabawiyah. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan hijrahnya Nabi SAW dan sejumlah sahabat ke Yathrib atau ke Madinah tidak memberhentikan upaya makar dari kaum musyrikin Quraisy. Jadi beralihnya tempat dari Mekah menuju ke Madinah atau berpindah ke Yathrib itu tidak memberhentikan upaya dan tidak menutup atau memberhentikan tipu daya dan juga upaya dari mereka orang-orang musyrikin Quraisy untuk memberhentikan dakwah Islam, atau lebih spesifiknya lagi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita ketahui Quraisy itu memiliki power, memiliki kekuatan yang luar biasa besar di Jazirah Arab. Kita sudah bahas dulu ya terkait hegemoni suku Quraisy di Jazirah Arab, karena dia karena memang dianggap dipandang oleh bangsa-bangsa di Arab, ia yang memiliki tanah suci gitu ya, ia yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, yang pokoknya sejumlah keutamaan dimiliki oleh Quraisy, sehingga bangsa Arab itu memandang dan melihat Quraisy itu istimewa. Dengan itu mereka menggunakan nama besar mereka, power mereka untuk mengintimidasi masyarakat Madinah. Karena menurut pandangan orang Quraisy ini telah lancang masyarakat Madinah. Lancang apa? Lancang ia berani menampung, bahkan berupaya berjanji untuk melindungi, sebagaimana di Bai'at Aqabah yang kedua sudah kita bahas dulu, di mana penduduk Yathrib atau penduduk Madinah itu berjanji untuk melindungi Nabi SAW, menjaga beliau sama dengan perlindungan mereka akan diri mereka dan juga keluarga mereka. Jadi udah sehidup semati lah kurang lebih gitu ya dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut orang Quraisy ini lancang nih, orang Madinah udah seperti ini, berani-beraninya gitu. Kemudian mereka pun menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi orang Madinah. Karena menurut mereka telah, menurut persepsi Quraisy ini telah melakukan upaya yang mencoreng, atau dengan kata lain mendahului orang-orang Quraisy gitu. Dikirimlah atau berupaya mereka melakukan makar, satu di antaranya mereka mengirim surat
Dan kita tahu pembesar bahkan yang sudah dinaubatkan dulu, sempat mau dinaubatkan menjadi raja di Madinah, siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang sudah hendak dinobatkan diangkat jadi raja di Madinah. Namun seiring dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi sosok yang menjadi sentral atau center pandangan dari orang-orang Madinah yang tadinya menghadap ke Abdullah bin Ubay, jadi semuanya menghadap ke Nabi SAW karena sosok Nabi yang luar biasa istimewa. Orang Quraisy melihat ada celah di sana, yaitu kebencian, permusuhan dari Abdullah bin Ubay. Gitu ya. Wah, ada celah di sini. Maka dia pun mengirim surat ke Abdullah bin Ubay yang isinya adalah mengintimidasi. Dan lebih khusus lagi memberikan tawaran. Apa tawarannya? Pertama, mengusir Nabi Muhammad dari Yathrib, atau yang kedua, biar kami Quraisy yang datang ke Madinah kita bunuh, gitu ya. Kita serang Madinah, gitu. Tawarannya tidak main-main, ancaman tidak main-main. Ancamannya tidak main-main. Usir, kalau kita yang datang ke Yathrib kita habisi semua, kan gitu. Sehingga menurut Abdullah bin Ubay, wah ini ada peluang emas nih untuk menyingkirkan orang yang merebut kekuasaan, ya, dalam persepsi Abdullah bin Ubay. Akhirnya dia pun mengumpulkan sejumlah tokoh di Yathrib untuk mensikapi surat-surat yang datang dari Quraisy. Ketika mereka berkumpul seperti itu, Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki tentu keselamatan untuk Nabi. Maka kabar akan surat itu datang dengan maksud seperti itu pun sampai ke telinga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun langsung ambil sikap mendatangi langsung ke pertemuan itu. Di sana ada Abdullah bin Ubay dan beberapa tokoh-tokoh Madinah. Nabi mencoba untuk mengklarifikasi, meluruskan, jangan sampai terpengaruh dan terprovokasi dengan Quraisy, karena Quraisy itu punya maksud yang jahat. Quraisy itu jangan sampai, intinya jangan sampai kalian terperdaya oleh bujuk rayunya Quraisy. Ya. Kalau kalian membiarkan seperti itu, dampak buruknya yang merasakan adalah masyarakat Madinah sendiri, keluarga kalian sendiri. Karena bagaimanapun juga keluarga Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Artinya kan notabene rakyat kalian sendiri, masyarakat yang nanti ketika diserang oleh Quraisy datang ke situ, yang jadi korban siapa? Ya keluarga kalian juga. Melihat dari situ, mendengar itu, mereka akhirnya mengurungkan niatnya untuk membuka pintu Madinah untuk mengundang siapa? Quraisy datang. Oh iya, nanti yang jadi korban keluarga kita juga. Akhirnya mengurungkan niat semuanya kecuali Abdullah bin Ubay, karena memang sudah dendam. Melihat kondisi teman-temannya semua mengurungkan niat, Abdullah bin Ubay ini muter cara, gimana caranya nih agar intinya Nabi Muhammad keluar dari Madinah gitu. Maka dia pun menggait beberapa tokoh musyrikin, tidak bisa masyarakat Madinahnya, maka cari jalan lain ke Yahudi. Gitu kan, yang termasuk yang mayoritas di Madinah orang Yahudi. Namun dengan izin Allah, Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam sanggup dan bisa memecahkan masalah tersebut, sehingga apa yang diupayakan, makar yang diupayakan oleh Abdullah bin Ubay yang merupakan perpanjangan tangan dari kaum musyrikin Quraisy gagal dengan izin Allah tabaraka wa taala, gitu ya. Dan permusuhan atau kebencian dari masyarakat Quraisy itu begitu besar, sampai-sampai dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid ke-9. Ceritanya, kisahnya gini supaya lengkap ya, supaya kita dapat kabar dan informasi yang lengkap. Kisahnya gini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu
beliau mengisahkan terkait dengan sahabat tokoh dari kaum Aus, jadi pembesar Madinah yang sudah masuk Islam. Ini pembesar dari suku Aus, salah satu suku mayoritas di Madinah, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang sahabat ini adalah dikatakan beliau adalah sebaik-baiknya sahabat Ansor. Bahkan ketika beliau radhiyallahu anhu meninggal, Nabi sampai mengabarkan arsy Allah bergoncang. Arsy Allah, singgasananya Allah bergoncang ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, yang menunjukkan Sa'ad bin Mu'adz ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai arsy Ar-Rahman, arsy Allah Tabaraka wa Ta'ala berguncang ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Ya. Sa'ad bin Mu'adz ceritanya begini, kisahnya begini. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana sadiqan li Umayyah bin Khalaf. Di Quraisy itu, di Makkah itu, di antara tokoh-tokoh pembesar saudagar Makkah ada yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dia tokoh, salah satu dari tokoh-tokoh besarnya Quraisy, yang dia adalah termasuk orang yang paling terdepan dalam apa? Dalam merintangi dan melawan, menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dulu di awal pernah membahas kisah terkait dengan Nabi SAW ketika sujud, ditumpahkan ke pundak beliau, ke kepala beliau kotoran unta. Nah, ini tokohnya Umayyah bin Khalaf, orang di balik itu. Kalau kita dulu kembali lagi ke awal di Al-Kabair, dulu di bab dosa besar meninggalkan sholat, kita pernah mendengar sabda Nabi SAW, di mana barang siapa yang meninggalkan sholat sibuk karena tijarahnya, perniagaannya, maka di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan Umayyah bin Khalaf. Belum masih ingat hadisnya ya? Insya Allah. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan, Umayyah bin Khalaf ini bukan tokoh kaleng-kaleng lah intinya. Ya, ini kelasnya Abu Jahal CS. Ini tokoh besarnya Quraisy. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini teman dekatnya. Jadi di zaman ya sebelum beliau masuk Islam, ya teman dekatnya, CS ini. Kalau Sa'ad bin Mu'adz haji atau umroh ke Mekah, pasti tinggal di rumah Umayyah bin Khalaf. Sebaliknya kalau Umayyah bin Khalaf pergi berdagang ke Syam, pasti singgah menginap di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini teman dekat Sa'ad bin Mu'adz ini. Namun hidayah ya, hidayah. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, hidayah. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Sa'ad bin Mu'adz memilih Islam. Adapun Umayyah bin Khalaf justru malah memusuhi Islam, hidayah. Walaupun teman dekat, hidayah di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceritanya gini. Karena sadiqan li Umayyah bin Khalaf, Sa'ad bin Mu'adz ini adalah merupakan teman dekat dari Umayyah bin Khalaf. Wa kana Umayyah idza marra bil Madinah nazala ala Sa'ad. Kalau Umayyah bin Khalaf pergi ke Madinah, pasti singgah dan tinggal di rumah Sa'ad, dan sebaliknya. Kalau ke Makkah untuk haji atau umroh, Sa'ad bin Mu'adz pasti tinggal di rumah Umayyah bin Khalaf. Falamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata, maka ketika Umayyah bin Khalaf Nabi SAW sudah berada di Madinah, ya sudah tinggal di Madinah, dan Sa'ad bin Mu'adz pun telah menjadi seorang muslim. Intalaqa Sa'ad mu'tamira. Sa'ad bin Mu'adz ini pergi ke Makkah untuk umroh, Fanazal ala Umayyah bin Khalaf, lalu ia pun tinggal seperti biasa di rumah Umayyah bin Khalaf. Faqala li Umayyah, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Umayyah, undur li sa'ata khulwatin la'alian atufa bil bait. Perhatikan, lihat olehmu posisi Ka'bah kalau sepi, supaya saya bisa tawaf di situ. Ya, ingin melihat, jadi ingin kondisi Makkahnya atau Ka'bahnya sepi, baru beliau Sa'ad bin Mu'adz untuk bermaksud dapat tawaf. Jadi meminta tolong kepada Umayyah bin Khalaf untuk lihat sepi enggak nih Ka'bah. Fa kharaja bihi qariban min nisfin nahar.
ternyata waktu sepinya itu ada di waktu menjelang pertengahan siang, karena terik, panas, terik gitu ya, sepi itu. Maka Sa'ad bin Mu'adz dan didampingi, dikawal oleh temannya ini, yaitu siapa? Umayyah bin Khalaf pun datang ke ke Ka'bah untuk tawaf di situ. Nah, di tengah jalan ketika hendak tawaf, laqiyahuma Abu Jahal, ketemu Abu Jahal ternyata di tengah jalan ketika hendak tawaf. Faqala la Abu Jahal pun berkata, ya Aba Safwan. Aba Safwan itu kunyah atau panggilan bagi Umayyah bin Khalaf, karena nama anak yang pertamanya Safwan, ya, maka dipanggil dengan Abu Safwan. Wahai Abu Safwan, man hada? Kata Abu Jahal ke Umayyah bin Khalaf, siapa orang ini? Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan Sa'ad, dia adalah Sa'ad. Faqala, udah tahu masyhur namanya, oh Sa'ad bin Mu'adz, pembesar Madinah. Wah, berani-beraninya datang ke sini kan gitu. Dalam benak Abu Jahal, oh berani-berani datang ke sini. Maka dia pun langsung berbicara seperti ini. Ala araka tatufu bi Makkah amina wa qad awaitu musabah wa qad awaitu musubata wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum. Kata Abu Jahal langsung ngegas ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Enak aja kamu mau tawaf di Mekah nih. Kamu di sini bisa tawaf dengan tenang, dengan aman, sementara kalian menyambut dan menerima kedatangan orang yang baru pindah agama. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, orang pemeluk agama baru. Dan kalian mengklaim diri kalian, mengikrarkan diri kalian akan menolong dan melindungi mereka. Amma wallahi laula annaka ma'abi Safwan ma raja'ta ila ahlika salima. Demi Allah, kalau seandainya kamu tidak bersama Abu Safwan, kamu gak akan selamat balik ke Madinah nih. Oh, gitu. Langsung digas, diancam gitu. Siapa tuh? Abu Jahal. Ya, karena yang mendampinginya Umayyah, maka Abu Jahal pun tidak berani mengambil sikap gitu ya. Namun diancam seperti itu. Namun Sa'ad, ya, sekali lagi bukan tokoh kaleng-kaleng, Sa'ad pembesar Madinah gitu ya. Dan beliau pun tentu gak terima diintimidasi seperti itu. Maka Sa'ad pun rafa'a sautahu, makin lebih ngegas lagi. Diintimidasi seperti itu, Sa'ad lebih ngegas lagi, lebih marah lagi, suaranya lebih tinggi lagi dari suaranya Abu Jahal. Amma wallahi la in mana'tani hadha la amna'annaka ma huwa asyaddu 'alaika. Kata Sa'ad bin Mu'adz, beliau memanfaatkan posisi beliau ya, beliau sebagai tokoh di Madinah. Demi Allah, kalau seandainya kau berani menghalangi saya tawaf, saya akan bertindak lebih besar daripada apa yang kamu lakukan. Di mana saya akan mencegah dan menghalang kamu bisa melewati Madinah. Bagi Quraisy, jalan Madinah itu adalah merupakan jalur sutra, jalur emas. Karena di mana mereka melakukan perniagaan kemana? Ke Syam, pasti lewat Madinah. Ini jalur sutra. Makanya di awal dibahas dulu, kenapa sangat khawatir Nabi Muhammad pindah ke hijrah kemana? Ke Madinah, karena dalam persepsi orang Quraisy akan mengganggu perekonomian kan gitu. Terbukti nih, diancam seperti itu oleh Sa'ad. Coba kalau berani halangi saya tawaf, saya akan bertindak jauh lebih kasar dari yang kamu perbuat. Saya akan halangi jalan kamu menuju ke Madinah. Gitu. Digas seperti itu dengan nada tinggi. Kita tahu bagaimana kalau ditutup keran Madinah, wassalam, orang Quraisy gak bisa berbuat banyak. Gitu ya. Karena ya salah satu nadi perekonomian Quraisy dari perniagaan, dan perniagaan yang terbesar adalah ke Syam, ke Romawi Persia yang terbesar, dan itu ya harus melewati Madinah, dan itu tentu sangat merugikan. Nanti setelahnya kita bahas perang Badar ya. Di perang Badar itu jumlah dan angka harta kekayaan termasuk Umayyah bin Khalaf yang
dicegat atau hendak diambil oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itu luar biasa fantastis, ya, dimana rombongan kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam yang melewati Madinah itu membawa 1000 ekor unta, 1000 ekor unta, yang setiap ekor untanya itu membawa keuntungan dagang kalau dikonversi kurang lebih sekitar 5.000 dinar harta yang dibawa oleh untanya. Jadi kalau totalnya dikumpulkan kurang lebih sekitar 50 miliaran harga yang dibawa oleh rombongan dagang Quraisy dari Syam. Angka yang fantastis. Kurang lebih 50 miliar harga yang dibawa. 1000 ekor unta kalau kurang lebih harga 30 jutaan, ambil yang sedang aja 30 jutaan misalnya satu ekor nih, kada 1000 udah 30 miliar ya, ketahuan. Belum lagi harta yang dibawa oleh setiap untanya, kurang lebih sekitar 3.000 dinaran atau 5.000 dinar. Kalau satu dinar kurang lebih 4 jutaan ya 20 miliar, 20 tambah 30 udah 50 miliar ya. Jadi ini pukulan telak kalau dikatakan saat kalau kamu coba halangi saya akan halangi kamu lewat Madinah. Wah, dan gak bisa ngapa-ngapain kan, diancam begitu ya. Lalu Umayyah karena bagaimanapun ya dia bersahabat atau bahkan dia menganggap saudara Sa'ad bin Mu'adz, namun dia pun segan dengan Abu Jahal karena ya sama-sama satu akidah ya, satu circle gitu ya dengan Abu Jahal. Maka Umayyah pun menegur Sa'ad bin Mu'adz karena suaranya yang meninggi itu. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kata Umayyah bin Khalaf kepada Sa'ad bin Mu'adz, la tarfa' sawtaka ya Sa'ad ala Abil Hakim Abil Hakam Sayyidha ahli al-wadi. Wahai Sa'ad, jangan angkat suaramu di hadapan Abul Hakam, Abu Jahal. Dia adalah pembesar kami di Mekah ini, mengajarkan tata krama gitu ya kepada Sa'ad. Jangan teriak begitu, jangan bicara teriak di hadapan Abu Jahal. Sa'ad ditegur begitu, tersulut emosi lagi. Wah, ini saudara kok begini, gitu ya. Maka Sa'ad pun mengatakan, da'na anka ya Umar, pergi kamu, pergi kamu sana. Ini istilahnya ini urusan saya dengan dia, gitu ya. Pergi. Sa'ad bin Mu'adz, fa wallahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau Sa'ad bin Mu'adz mengingatkan kepada Umayyah, kalau tadi menegur siapa? Abu Jahal, sekarang mengingatkan Umayyah bin Khalaf. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, demi Allah saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahum qatiluka, bahwasanya mereka akan membunuhmu wahai Umayyah. Abu Jahal kicep bahasanya ya, kalau bahasa anak-anak udah nggak bisa ngomong lagi ketika digos begitu sama Sa'ad bin Mu'adz. Sekarang giliran Umayyah yang dia diam ketika mendengar kalimat itu dari Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena dalam hati Umayyah sebetulnya dia meyakini Nabimu itu benar Nabi, dan Nabi Muhammad ketika berbicara pasti terjadi. Ketika berbicara itu pasti benar, tidak mungkin meleset. Maka ketika Sa'ad mengatakan mereka akan membunuhmu, langsung pukulan telak bagi siapa? Umayyah. Langsung terperanjat. Maka di sini dikatakan fazi'a itu ya kaget yang luar biasa, kaget, terperanjat gitu. Ya, sampai faz'an syadida, terkaget-kagetnya yang luar biasa sampai pucat mukanya. Maka dia pun mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Umayyah berkata kepada Sa'ad, di Makkah apakah proses pembunuhan saya itu di Makkah? Kata Sa'ad bin Mu'adz, la adri, enggak tahu, pokoknya yang penting kamu akan dibunuh gitu. Waduh. Yang ada justru setelah itu malah Umayyah bin Khalaf langsung pulang ke rumah. Penakut ya. Langsung pulang, di gos begitu, langsung pulang, nyamperin istrinya, langsung pulang nyamperin istrinya.
langsung pulang ke rumah dan mengadu ke istrinya. Dia berkata kepada istrinya, ya Umma Safwan, wahai Ummu Safwan, istrinya, alam tarai ma qala li Sa'ad, mau gak kamu tahu, kau kabarkan terkait dengan apa yang tadi diucapkan Sa'ad kepada saya? Qalat, lalu istrinya mengatakan, qala ma qala, apa yang dia ucapkan kepadamu wahai suamiku? Kata dia, za'ama anna Muhammadan akhbaruhum annahum qatiliyya. Kata dia, ia mengatakan bahwasanya Muhammad itu akan membunuh saya. Muhammad akan membunuh saya. Istrinya kaget luar biasa, terperanjat. Wah, tadi suaminya yang kaget, sekarang giliran istrinya yang kaget. Istrinya terperanjat dengan luar biasa. Lalu si istri berkata, apakah mau dibunuhnya di Mekah? Tidak tahu, dia bilang tidak tahu di mana pembunuhan saya, katanya. Ya, si istrinya mengatakan kepada Abu Jahal bahwasannya Nabi Muhammad tuh gak pernah bohong. Kalau berkata pasti terjadi. Kalau berkata pasti terjadi. Lalu dua-duanya kena serangan mental ya. Istrinya shock berat, Umayyahnya shock berat. Mungkin pada diem kali di rumahnya. Lalu si Umayyah bin Khalaf berkata kepada istrinya begini, ya, kata Umayyah bin Khalaf, wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah meninggalkan Mekah. Karena saking takutnya, saya nggak mau keluar kota, diem aja di sini. Karena tadi informasinya kan belum jelas dibunuhnya di mana. Kata, ditanya ketika apakah di Mekah, kata Sa'ad nggak tahu di mana, yang penting kamu akan dibunuh. Oh, berarti kalau gitu kan bukan Mekah gitu dalam persepsi dia. Saya bersumpah demi Allah saya tidak akan meninggalkan Mekah, akan diam di Mekah, nggak kemana-mana. Saking takutnya, saking takut. Lalu ya, ketika utusan dari Abu Sufyan yang memimpin kabilah atau kafilah dagang yang hendak dicegat di Badar itu, yang nanti kemudian bab setelah ini adalah perang Badar ya, menginformasikan bahwasannya kafilah akan dicegat oleh rombongan kaum muslimin di bawah pemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sampailah informasi itu ke Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun menyeru seluruh pimpinan kabilah untuk menyiapkan pasukan agar apa? Membantu kafilah yang hendak dicegat tadi di Badar. Kan termasuk di antara investor dan saudagar yang memiliki harta yang nominalnya tadi kurang lebih 50 miliar itu siapa? Umayyah bin Khalaf di antaranya. Itu kan kumpulan dari beberapa pemilik yang saudagar Mekah gitu ya. Satu di antara Umayyah bin Khalaf, bahkan Umayyah bin Khalaf yang paling banyak pemilik dari keuntungan rombongan dagang yang hendak dicegat itu. Umayyah itu paling banyak. Jadi dari total 50 miliar itu dia lebih dari separuhnya punya dia. Punya siapa? Umayyah bin Khalaf. Jadi paling banyak harta dia di rombongan yang hendak dicegat itu. Maka Abu Jahal pun menyeru semua kabilah untuk menyiapkan pasukan untuk menjaga dan melindungi kafilah dagang tersebut. Termasuk diantaranya siapa? Umayyah bin Khalaf, karena dia yang paling banyak. Siapkan pasukan kamu, yuk kita berangkat ke Badar. Gitu. Namun kan sudah kena mental nih Umayyahnya. Kalau saya keluar Mekah, wah saya bahaya nih. Maka Umayyah bin Khalaf pun geleng kepala, dia nggak mau. Padahal rombongan itu punya dia hartanya, tapi dia nggak mau. Saya nggak mau nih kemana-mana, saya di sini aja. Karena apa? Karena saking takutnya kepada omongan dan ucapan Sa'ad bin Mu'adz tadi. Karena nggak mungkin Nabi Muhammad berdosa gitu ya. Sampai akhirnya dalam riwayat yang lain disebutkan, saking keselnya Abu Jahal kepada sikapnya Umayyah yang nggak mau ikut bantu gitu ya. Karena fatal akibatnya kalau Umayyah tidak ikut rombongan, tidak membantu pasukan, di samping kekurangan pasukan, ditambah nanti yang lain akan melihat sosok Umayyah. Umayyah aja gak ikut, saya juga gak ikut lah gitu.
kecenderungannya pada pengecut sebetulnya, kaum musyrikin pada pengecut. Maka Abu Jahal melihat kalau seandainya Umayyah tidak ikut, pasti yang lain gak mau ikut. Wah, bahaya nih, masa cuma dia doang yang berangkat, rombongan dia doang kan gitu. Maka kunci utamanya Umayyah harus ikut, karena pasukan dia termasuk yang paling banyak gitu ya, tentara dia tuh paling banyak, maka dia harus ikut. Cuman tekanan batin, kalau saya keluar bahaya gitu ya, tetap dia nggak mau keluar. Sampai akhirnya saking keselnya Abu Jahal bawain celak ke rumah Umayyah. Untuk apa? Nih kamu dandan aja, kamu perempuan, gak usah kemana-mana gitu. Saking kesalnya Abu Jahal ngasih celak ke Umayyah. Nih dandan, kamu perempuan jangan kemana-mana, diam di rumah. Saking kesalnya, karena diajak berangkat untuk perang, geleng-geleng terus gak mau. Sampai akhirnya ya dengan sindiran begitu, dengan ajakan seperti itu, akhirnya dia mau juga tuh, luluh juga, walaupun hatinya setengah niat berangkatnya, karena sudah down duluan hatinya ya, sudah takut duluan. Dia pun meminta ke istrinya, siapkan perbekalan, saya mau berangkat. Istrinya balik nanya lagi, kamu benar meninggalkan Mekah nih? Ya ikut sebentar doang, terus saya mau balik lagi gitu. Ikut sebentar doang, saya mau balik lagi, karena ingin supaya yang lain melihat Umayyah ikut, pada ikut gitu. Mentalnya udah kalah mental. Dan Umayyah termasuk diantara orang yang paling karena dia saudagar, maka yang termasuk yang mensupport perjalanan atau akomodasi logistik selama perjalanan adalah Umayyah bin Khalaf. Tercatat dia menyembelih sampai 9 ekor unta untuk perjalanan pasukan yang jumlahnya ada 1.200 awalnya. Nanti kita bahas di Bang Badar, sampai nanti akhirnya tinggal 1.000. Jadi dia yang paling banyak mensupport untuk perbekalan dan logistik dari pasukan tersebut. Singkat cerita, kisahnya singkat cerita, nanti di perang Badarnya kita bahas secara detail di Badar. Singkat cerita, ini hadis terkait dengan Sa'ad bin Mu'adz, di mana peperangan berkecamuk terjadi, dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sebelumnya Nabi telah mengabarkan bahwasanya si fulan akan terbunuh di sini, si fulan akan terbunuh di sini, si fulan akan terbunuh di sini, disebutkan semuanya. Dan kata seorang sahabat, tidak meleset sedikit pun ketika Nabi menyebutkan di sini, benar bangkainya di sini, tidak meleset sedikit pun. Tidak meleset sedikit. Kisahnya semua peperangan sudah selesai berkecamuk. Umayyah dan anaknya ini ditawan. Ini Umayyah dan anaknya ditawan. Yang menawannya siapa? Yang menawannya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, yang notabene muhajirin, orang Mekah, gitu ya. Ditawan sama Abdurrahman bin Auf. Umayyah ngasih tawaran ke siapa? Abdurrahman bin Auf, agar jangan sampai dia dibunuh, ditawar saja sama kamu loh, bawa aja sama kamu, saya tawan aja, tawanan kamu. Sebagai penggantinya, saya akan jamin keselamatan semua keluargamu yang ada di Mekah, dan semua hartamu pasti akan balik ke kamu. Wah gitu. Kan orang yang hijrah ke Madinah itu kan gak bawa apa-apa, saudara ditinggal, rumah ditinggal, harta ditinggal. Nah, Umayyah memberikan tawaran, kalau saya ditawan oleh kamu, selamat, semua asetmu di Mekah aman, keluargamu aman, dijamin oleh saya. Nah, gitu. Tertarik juga siapa? Abdurrahman. Tertarik dengan tawaran Umayyah. Oh, boleh juga ditawaran gitu. Lalu ia pun membawa Umayyah sampai ke atas gunung. Ternyata karena memang Allah Taala telah menetapkan Umayyah untuk mati, gitu ya. Ternyata Bilal bin Rabah melihat, di mana Abdurrahman bin Auf sedang menuntun siapa? Tawanan, dan Bilal bin Rabah sangat kenal dan sangat tahu Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Karena yang menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf yang dulu tuannya. Yang dulu di awal kita kenal Bilal di
dipanggang di api, di terik matahari, ditinggang batu, dicampur sampai tidak ada satu kalimat pun yang keluar kecuali kalimat apa? Ahad dari lisannya Bilal bin Rabah yang mulia radhiyallahu anhu. Yang kemudian beliau dibeli oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Maka Bilal bin Rabah sangat kenal sama orang ini. Wah, Umayyah sama anaknya. Lalu beliau pun teriak. Teriaknya kepada siapa? Kepada penduduk Ansor. Wahai Ansor, ada Umayyah nih di sini. Nah, gitu. Ansor pun yang sudah tahu rekam jejak Umayyah itu kayak apa gitu ya, kisahnya seperti apa, maka ia pun langsung bergegas mengepung siapa? Umayyah bin Khalaf yang sedang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf awalnya mencoba menghalangi, jangan di tawanan saya gitu. Namun karena yang ngepungnya banyak, ya sampai akhirnya satu persatu dari mulai anaknya, ya dibunuh dan kemudian siapa? Umayyahnya pun dibunuh di situ. Ya, itu sebagai salah satu dari pelajaran tanda kenabian. Nabi menginformasikan, menggambarkan bahwasannya dia akan terbunuh dan benar adanya. Artinya apa? Artinya ajal itu akan didatangi. Ya, ajal itu akan didatangi. Kalau seseorang ditakdirkan dia meninggal di negeri fulan, di negeri A, B, maka bagaimanapun kita akan datang ke situ. Walaupun Umayyah berupaya untuk tidak datang ke situ, ya, karena ajalnya di situ, dia akan datang ke situ. Ya, kita tidak tahu ajal kita di mana, namun ketika ditetapkan kita akan meninggal di satu negeri, maka kita akan diberikan hajat dan kebutuhan untuk ke tempat situ. Jadi, maka ini menegaskan bagi kita agar apa? Senantiasa sadar, senantiasa ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun. Ya, untuk selalu ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun. Kemanapun kita berangkat, jangan sampai keluar dari rumah kemudian kita lepas dari zikir. Keluar dari rumah kita baca doanya, ya, Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwwata illa billah. Keluar dari rumah, selama perjalanan naik kendaraan baca doanya, selama perjalanan terus zikir. Ya. Selalu ingat sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak berzikir, banyak beristighfar. Nah, begitu. Itu kisah atau sepenggal kisah terkait dengan perjalanan salah satu dari tokoh besar Quraisy, ya, yang dimana sekali lagi mereka mencoba terus mengintimidasi dari kaum muslimin, khususnya kepada kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan intimidasi serta teror itu terus berkelanjutan. Ya, sampai klimaksnya tadi di Badar, ya, perang Badar. Terus berkelanjutan sampai disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kata beliau, dari mulai awal datang Nabi Muhammad ke Madinah, dari mulai malam pertama beliau tinggal di Madinah, itu kondisi masih mencekam. Maka semua sahabat itu bergiliran, bergantian. Para sahabat kemana-mana selalu bawa senjata. Dan setiap malam bergiliran, bergantian berjaga di rumah Nabi Muhammad SAW. Dari awal pertama yang jaga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, awalnya Nabi SAW tidak mengetahui siapa yang di luar karena terdengar ada suara pedang saja bergerincing. Kata Sa'ad, ini saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada apa urusan? Saya akan jaga engkau di sini, saya akan berjaga di sini. Nah, dari situ terus setiap malam bergantian para sahabat menjaga rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kondisi sangat genting, sangat genting. Jadi sekali lagi hijrah ke Madinah itu tidak lantas
memberhentikan, menutup atau memberhentikan makar dari musyrikin Quraisy untuk mengintimidasi, menghalangi ya dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus bergantian para sahabat menjaga Nabi Muhammad sampai turunnya firman Allah di surah Al-Maidah ayat ke-67 di mana Allah berfirman wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memeliharamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Setelah turunnya ayat ini, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak berjaga lagi di rumah beliau, karena kata beliau Allah telah menjaga saya. Ini menegaskan akan sekali lagi ikhtiar, ya ikhtiar. Kan logikanya kalau ya dari awal sudah punya ini nabi, inilah tenang aja akan dijaga. Kalau udah seperti itu konsepnya, maka tidak akan terjadi penjagaan setiap malam. Namun Nabi mengajarkan kepada kita untuk apa? Maksimalkan ikhtiar, baru tawakal setelah itu. Dan jawaban dari tawakal turun firman Allah, yaitu apa? Allah akan menjaga engkau gitu. Dari awal sudah kita bahas, dari mulai hijrah ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sempurnakan ikhtiar. Sempurnakan ikhtiar. Jangan kemudian kita hanya mengandalkan apa? Doa, berpangku tangan, doa tidak. Ya, doa itu berbarengan, berjalan sejajar dengan apa? Ikhtiar yang kita upayakan. Doa sejajar, berjalan sejajar dengan ikhtiar yang kita upayakan. Gitu ya. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian sampailah turun firman Allah tabaraka wa taala di surah Al-Hajj dari mulai ayat yang ke-39 ya, kemudian 41. Ayat yang membuat ini ayat fase dakwah baru. Ayat yang turun di Madinah, yaitu apa? Allah tabaraka wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk perang. Ya, kalau di Mekah kan dulu ayat tentang sabar. Kemudian setelah di Madinah kondisi masyarakat sudah terbentuk, komunitas kaum muslimin, Allah berfirman udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi, telah dianiaya ya dalam rangka membela diri ya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar maha berkuasa untuk menolong mereka. Baik, ini fase berikutnya yaitu apa? Turunnya izin dari Allah untuk berperang. Wallahu a'lamu bissawab. Setelah ini kita bahas nanti terkait dengan peperangan Badar. Peperangan Badar. Terkait dengan satuan-satuan kaum muslimin, pasukannya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Terkait materi? Silakan. Enggak ada? Yang mau tanya Pak? Luar biasa. Ya, enggak ada yang tanya berarti paham atau enggak paham nih? Enggak ada yang bertanya itu. Tanda tanya nih. Tanda tanya. Intinya sih kita mencoba mengambil ibrah dan hikmah yang kita pelajari dari sirah. Itu kan ibrah dan hikmahnya yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil. Ibrah dan hikmah dari apa yang kita baca dan kita pelajari dari sirah. Intinya di situ. Kita berupaya untuk mengambil pelajaran karena mereka orang-orang yang dikategorikan oleh Allah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Itu mereka orang-orang yang pandai mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah perjalanan manusia yang lain, khususnya orang-orang sebelum kita. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir surah Yusuf, gitu ya, terkait dengan sifat ulul albab. Sifat ulul albab. Nah, kita kalau ingin dikategorikan sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas dan pintar, maka ambillah ibrah dan pelajaran dari perjalanan orang-orang, khususnya orang-orang sebelum kita, apalagi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang soleh, ya,
yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dari apa yang saya sampaikan dan berupa kebenaran itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun khilaf, salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada langsung ditutup. Tidak mau tanya? Ya ada, alhamdulillah. Kalau tidak ditanya, berarti sampai di sini dulu materi kita, pertemuan kita. Berarti bukunya sudah dibaca semua nih di rumah ya. Jadi ketika saya nyampaikan kita baca itu kan jadi nyambung gitu ya. Sudah dibaca semua, alhamdulillah ya. Baik. Dulu kan sempat banyak ke sini bukunya ya. Berarti sudah dibawa pulang dibaca semua ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dibaca semua berarti materinya apa yang saya sampaikan itu ya tadi nyambung. Oh iya materinya ini. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis kalau gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.